Jangan dipotong dulu, silakan. Dimana saya bohong, di sini kan ditampilkan. Saintifik itu bersifat terbuka Pak Arianto. Bisa disanggah secara terbuka. Itu yang kami tunggu pada saat gelar perkara khusus. Tapi bohongan Anda adalah metode Anda itu. Metode ini nggak cocok untuk membuktikan yang salah. Satu dokumen pun pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada keluar. Apalagi metode yang dilakukan. Waktu itu Anda nggak ikut. Kok nggak ikut? Gimana? Itu saksi satu. Seksi satu. Bohong Anda. Seksi satu memang tidak ada. Seksi dua ada semua itu. Ya kan nggak boleh hadir. Nggak boleh. Jawab. Ijazah pembandingnya ditampilkan nggak oleh Bareskrim? Ditampilkan ke siapa? Loh, ke publik. Tidak ada aturan untuk menyampaikan ke publik. Lah bohong itu namanya. Tidak ada aturan bisa percaya kayak ke publik itu. Itulah penyesatan Anda ya kepada rakyat ini. Rakyat Anda ini loh penasehat kok kayak gini. Ya, Anda itu makanya nggak lulus tes KPK ya karena LHKPN-nya bohong. LHKPN bohong, aku nggak. Oke, jangan. Aku nggak LHKPN bohong. Ini orang ini nggak waras ini. Iya. Silakan. Orang ini pernah daftar KPK tidak lulus karena LHKPN-nya menipu. Ini pribadi. Orang ini orang nggak waras. Ini pribadi. Tapi saya akui kan. Saya ada yang ingin disampaikan dari Dr. Tifa dan Bang Rismon terkait dengan transkrip yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Transkrip Pak Jokowi maksudnya ya? Oke, tapi nanti sebelum itu saya ingin berikan kesempatan pada Pak Arianto Sutadi, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan, terkait dengan apa yang ingin disampaikan dari datanya Bung Rismon tadi. Saya ingin produser kemudian menyampaikan atau menampilkan ya, tadi yang huruf-huruf tadi, A, O tadi di layar. Oke, nah ini menurut Bang Rismon, saya sedikit ke Bang Rismon, silakan Bang. Jadi ini ada perbedaan, ini yang tahun 85, ini milik Pak Jokowi, ini yang tertulis Joko Widodo, bukan milik Pak Jokowi ya, tertulis ini Joko kan Widodo. Diupload oleh Dian Sandi, kalau di X itu kan tidak ada kompresi yang signifikan. Itu yang diupload ukurannya, yaitu yang kita download, itu kalau di X, jadi kita analisa apa yang diklaim asli. Dan intinya berbeda, huruf A-nya dengan logonya berbeda posisi. O dan persentase timpang tindih antara huruf dan logo menggunakan metode local binary pattern. Oke, tampak di sini. Pak Arianto silakan. Baik, saya akan tutup poin jawab yang ini dulu ya supaya nggak lupa nanti. Dan nggak boleh dipotong. Tapi nanti akan saya jelaskan latar belakang ini semuanya dan kemudian bagusnya bagaimana. Itu tadi ya Pak Rismon kan mengatakan ini dibandingkan dengan ini, dibandingkan dengan ini. Saya tidak membantah. Itu seorang dokter yang ahli dalam bidang itu boleh saja. Tapi sekarang apa yang mau dibuktikan? Kan dia bilang kan ini skripsinya itu palsu, pasti kan gitu. Karena tulisannya berbeda. Kesimpulannya skripsi ini palsu karena tulisannya berbeda dengan yang lain, yang pembandingnya kan gitu kan. Sementara kalau kita tanya ke UGM yang mengeluarkan skripsi sana ratusan itu, dia ngomong gini, bahwa Pak yang namanya skripsi model seperti Pak Jokowi ini Pak, banyak Pak, 50% kayak gitu, yang 50% kayak gitu. Karena waktu itu orang ngetek dengan ketikan sendiri-sendiri sehingga masing-masing berbeda-beda. Gitu. Jadi saya bisa menyampaikan pada publik ini ya, penelitian Pak Rismon itu kalau menurut dia benar, itu benar memang. Tetapi secara umum nggak bisa diakui bahwa itu untuk membuktikan bahwa skripsinya Pak Jokowi itu palsu. Karena apa? Yang mengeluarkan mengatakan bahwa yang seperti Pak Jokowi itu asli dan banyak berbeda-beda. Ini supaya publik tahu ya. Itulah itu tadi ya yang saya kasihan ya rakyat yang terus tiap hari dijelaskan dengan kayak gitu bahwa itu benar ahli dokter itu. Memang benar apa yang diceritakan, tetapi sampelnya itu yang disembunyikan dia. Logikanya yang tidak masuk akal itu. Maksudnya karena UGM sudah mengatakan asli ya udah ikut aja asli. Untuk membuktikan keaslian suatu skripsi Pak. Tidak hanya dilihat dari fisiknya nanti beda dengan yang lain, bukan. Tetapi karena ya yang seperti Pak Jokowi itu yang berbeda-beda kayak gitu. 50% kayak gitu. Karena waktu itu ya tidak ada model-model yang seperti diketik pakai komputer dan sebagainya Pak. Jadi kesimpulannya Pak Rismon kalau membandingkan itu ya Pak, ya udah pasti nggak sama kan.
Tapi dengan ketidaksamaan dari skripsi itu bukan berarti dia itu palsu. Oke. Karena banyak ijazah yang seperti itu. Satu ya itu dipatahkan gitu. Banyak ijazah yang seperti Pak Jokowi yang modelnya kayak gitu, logonya Pak. Begini. Bukan dari 80 siswa itu, Pak. Iya. Itu kan mereka mengetik sendiri-sendiri. Iya. Terus kemudian ada yang hilang, nggak ada lembar pengesahannya dan sebagainya itu. Ini skripsi apa? Skripsi dulu, ini kan yang diomongkan skripsi itu. Skripsi, oh ini skripsi Pak. Skripsi, kalau baik, oke skripsi. Skripsi ya itu. Okay. Nah, sekarang kalau Pak Roy, dia akan mengatakan ini pakai teknik-teknik ini dan sebagainya itu ya. Tadi kan wah itu, memang saya tidak menyangkal itu. Ya pasti terjadi tidak identik, karena apa? Karena sampel yang dibandingkan itu bukan sampel yang didapat, ini yang dituduh sebagai palsu. Itu hanya diunggah, kemudian di print, kemudian dibandingkan dengan print-printan yang lain. Jadi bukan dari sumber otentik gitu Pak ya? Iya, itu nggak bisa diakui sebagai suatu pembuktian gitu loh. Itulah sebabnya ya ketika itu dilaporkan ke Bareskrim, itu Bareskrim masih menunggu mana bukti yang asli, mana bukti bahwa ini ada pemalsuan. Kan Pak Roy hanya ngomong ini penelitian saya gini. Dia hanya membela. Jadi ini dalam hal ini ya, sayangnya itu ya, ini adalah sengketa antara dua kubu. Sementara kubu yang satu ini pakai teknik pembenaran dengan teori yang dia geluti gitu ya. Tetapi sebetulnya kalau saya lihat itu ya, dalam prakteknya itu ada suatu kecurangan dalam tanda petik. Sampelnya karena tidak diambil yang asli itu tadi. Membuktikan uang palsu ya. Misalkan gini, Pak Jokowi dituduh menggunakan uang palsu. Beli rumah di wali kota sana. Kalau kita mau nuduh gitu kan kita mesti nomor satu, uangnya yang dipakai itu yang kita ambil kan. Kita bandingkan dengan uang asli. Tapi ini kan tidak. Pak Jokowi membeli rumah itu uang palsu. Mana? Ya tunjukkan yang asli dong. Kan dia gitu. Suruhnya kan kayak gitu. Mestinya kan dia ambil yang uang yang tadinya dituduh palsu itu dibandingkan dengan uang yang asli. Barulah itu teknologi itu tadi harusnya diambil dari ijazah yang dikatakan palsu tadi dibandingkan dengan yang lain, bukan dari unggahan media sosial. Itu itu logikanya kan kayak gitu. Itu yang disembunyikan pada publik. Jangan dipotong. Kalau yang soal skripsi apa Pak? Ya? Soal skripsi apa Pak? Kalau skripsi itu tadi gini. Yang namanya skripsi ini tidak sama dengan yang model-model yang lain itu. Itu bukan bukti bahwa itu skripsi itu tidak asli. Karena dulu banyak jenis-jenis skripsi kayak gitu itu separuh adalah kayak gitu. Pak Arianto sudah meneliti, artinya dulu banyak yang seperti saya Pak Jokowi. waktu gelar kan saya ikut. Saya ikut sampai terakhir, disitulah Gama itu Pak. Sebentar Pak, ini kita biar jelas. Jadi mahasiswa yang lain ijazahnya, mahasiswa yang lain skripsinya juga seperti skripsi Pak Jokowi. Banyak yang tidak ada lembar pengesahannya, yang hilang dan sebagainya. Terus kemudian lembar pengesahannya itu letaknya kan karena dulu hanya dikasihkan contohnya formatnya kayak gini. Mereka mengetik masing-masing sehingga kan ada yang di tengah, ada di samping, ada sini. Termasuk tulisannya juga seperti ini. Ya, gitu. Intinya gitulah Pak. Yang dianggap tadinya skripsi itu kesimpulannya adalah karena ini berbeda dengan yang salah satu yang dianggap sana itu beda gitu ya. Tapi udah dibantah dengan itu. Disitulah saya yakin bahwa ternyata disinilah letaknya rakyat itu tersesatkan dengan penerangan-penerangan daripada mereka itu yang menuduh ini. Saya harus ngomong ini pada masyarakat ya. Lupa saya tadi. Saya duduk di sini bukan saya belain Pak Jokowi. Demi Tuhan tidak. Saya hanya menjelaskan kebenaran yang di lapangan. Saya kasihan pada ibu-ibu yang dibohongi oleh mereka itu. Itu tuduhan serius ini. Fitnah itu Pak. Fitnah ini. Anda menuduh. Fitnah ini. Saya nggak mau dipotong ya. Loh, nggak mau dipotong tapi kalau saya tidak mau dipotong. Ngawur gitu ya nggak boleh. Saya tidak mau dipotong. Anda nggak boleh ngomong ngawur gitu. Nanti saya berikan kesempatan. Ini bukan fitnah, udah diproses penyidikan, udah naik. Nanti nggak boleh ngawur gitu. Nanti saya berikan kesempatan Mas Roy. Silakan Pak Arianto. Kalau mereka ngomong Pak Jokowi jago bohong-bohong, dia nggak mau dituduh fitnah. Inilah salah satu ya yang saya pengen tunjukkan pada rakyat ya, bahwa begini. Sayangnya mereka itu dengan cara menuduh seperti itu tadi, itu tidak merasa bahwa itu termasuk dalam delik pidana. Itu masalahnya. Sesat ini pikirannya. Nah, terus kemudian ya, kalau polisi itu, kalau dilapori mengenai ijazah palsu itu ya, pasti dia akan, wah ini ijazah palsu berarti akan membuktikannya bagaimana. Nah, membuktikannya itu adalah tanya ke Gama.
Itu yang prosedurnya memang kayak gitu. Semua orang di dunia juga tahu kayak gitu caranya. Nah, itu dibantah gitu kemarin. Oke lah, nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang dibalik dengan ujaran kebencian. Ujaran kebencian dibilang saya ini meneliti, menerangkan kebenaran, membela kebenaran. Ya memang oke, silakan. Tetapi caranya menuduh Pak Jokowi itu dengan apa tuh? Menunjukkan wayang, terus ini seperti Raja Jawa dan sebagainya ini. Itu bisa dimasukkan dalam delik pencemaran, penghinaan. Wah. Ya itu umumnya kayak gitu penafsiran. Setuju. Ini. Ya, gitu. Jadi itulah sayangnya ya. Pada publik saya ini bisa saya bantah nggak? Saya sampaikan. Nanti saya bantah. Oke. Saya tidak mau bantah. Saya hanya menyampaikan kepada publik kesempatan ini. Karena saya tidak pernah mempunyai kesempatan ini ya. Yang namanya delik ya. Itu ujaran kebencian apa itu ada ditulis dalam hukum. Ya. Yang menafsirkan ini masuk hukum atau tidak itu saksi ahli. Jadi kemudian maka ketika Pak Barreskrim kemarin itu menentukan ini apakah pidana atau bukan sehingga naik penyidikan apa tidak. Sudah saksi ahli semua dipanggil mengatakan bahwa itu masuk Pak dalam delik. Sehingga naiklah ke penyidikan. Itulah proses ya. Proses daripada penyidikan ya kayak gitu. Mereka menuduh wah, saksi ahlinya kan dipengaruhi, dianu dan sebagainya. Itulah kayak gitu tuh yang terjadi sekarang ini gitu ya. Makanya publik supaya tahu itu. Nah, dengan gonjang-ganjing seperti ini makanya ya lebih baik marilah kita tunggu apa yang sudah naik di penyidikan di Polda Metro itu segera saja ditunggu cepat selesaikan, kirim ke jaksa, marilah kita lihat. Siapa nanti yang ternyata salah dan siapa yang nanti ternyata benar. Oke. Saya kira itu aja jadi daripada gonjang-ganjing. Silakan. Ini kesempatan ini saya sampaikan. Sudah belum kelamaan. Saya terpaksa ngomong dengan vulgar. Kelamaan. Karena selama ini mereka dengan ngomong seenaknya sendiri, kita nggak boleh nyanggah. Ini orang juga ngomong seenaknya sendiri. Baik, terima kasih kita beri tepuk tangan untuk Pak Arianto Sutadi. Oke, silakan. Ini ngomong juga seenaknya sendiri udah bohong. Pak Arianto, jujur sekarang. Ijazah pembandingnya mana? Ditampilkan nggak oleh Barreskrim? Jawab. Ijazah pembandingnya ditampilkan nggak oleh Barreskrim? Ditampilkan ke siapa? Loh, ke publik. Tidak ada aturan untuk menyampaikan ke publik. Lah bohong itu namanya. Tidak ada aturan bisa percaya kayak gini. Itu. Itulah penyesatan Anda ya kepada rakyat ini. Rakyat Anda ini loh penasehat kok kayak gini. Ya, Anda itu mantan dokter. Makanya nggak lulus tes KPK. Ya, karena LHKPN-nya bohong. LHKPN bohong, aku nggak. Oke, jangan. Aku nggak, LHKPN bohong. Ini orang ini nggak waras ini. Iya. Baru silakan. Orang ini pernah daftar KPK tidak lulus karena LHKPN-nya menipu. Ini pribadi. Ini orang nggak waras. Ini pribadi. Tapi Saya akui kan. Ini nggak ada kaitannya, Pak. Emang nggak ada kaitan, dia nuduh saya bohong kok. Ya, yang bohong siapa? Buktinya LHKPN mana? Kasusnya udah naik penyidikan, nggak bisa. Loh iya, LHKPN-nya dia bohong, Mas. Beliau adalah jenderal yang saya hormati. Makanya nggak masuk KPK. Mungkin Pak Arianto dengan segala prestasi. Sedangkan Bapak di sini bicara dengan segala frustasi. Kami berbohong. Ya, tetapi kalau kami mengatakan hal itu, hal yang sama di sini pasti langsung dituntut. Nggak apa-apa lah, keistimewaan untuk yang tua ya. Tetapi begini, yang Pak Arianto. menuntut Anda itu adalah begini, bukan Pak polisi, Arianto. bukan saya. Yang menuntut Anda itu adalah nanti Pak ada Arianto, penyidik, ada ya, jaksa, ada saksi Anda kan ahli. tadi mengatakan saya berbohong. Motong ini. Kami akan susun satu buku. Begitu loh. Gak ada pengaruhnya Pak, Bapak mau bikin Iya, buku, bentar dulu. Ini gak akan Bang, mempengaruhi. Ini juga motong-motong lawyer ini satu ini. Ya. Bentar. Begini loh. Bapak bentar-bentar orang, baru Bapak bilang bikin buku. Loh tadi dia bilang saya bohong loh. Iya. Kan pendapat Saya enaknya aja bilang bohong. Udah Pak Jokowi, Pak Jokowi. Anda sudah berapa kali bohong? Dibilang Anda sudah berapa kali bilang bohong sama orang? Oke. Kan Lihat mana bohongnya? Di mana? Bapak tadi hanya menafsirkan bahwa data yang kalian sampaikan Tidak suka-suka kalian. Ya oke. Kita berikan kesempatan pada Bang Rismon dulu. Jangan dipotong dulu. Silakan. Dimana saya bohong di sini kan ditampilkan. Saintifik itu bersifat terbuka Pak Arianto. Bisa disanggah secara terbuka. Itu yang kami tunggu pada saat gelar perkara khusus. Tapi bohongan Anda adalah metode Anda itu. Metode ini nggak cocok untuk membuktikan yang salah. Satu dokumen pun pada saat gelar perkara khusus itu tidak ada keluar. Apalagi metode yang dilakukan. Waktu itu Anda nggak ikut. Kok nggak ikut? Gimana? Nggak ikut gimana? Itu saksi satu.
Seksi 1. Bohong Anda. Seksi 1 memang tidak ada. Seksi 2 ada semua Ya itu. kan nggak boleh hadir. Nggak boleh hadir gimana sih? Silakan, maka inilah saya sampaikan kepada publik. Ini lain lagi. Seksi 2 kami nggak boleh hadir. Bohong. Contoh mereka itulah orang yang nggak waras. Bentar Pak, bentar. Ini supaya rakyat jangan semua teriak-teriak, tahu jangan ya. teriak-teriak ya. Kami bertiga itu hadir di gelar perkara khusus. Pada saat yang dia sampaikan ada saksi-saksi ahli, kami sudah disuruh keluar. Coba bayangkan, adil nggak itu? Kami bertiga Kami tunggu argumentasi itu. Kami dihadirkan sebagai saksi ahli loh. Tapi begitu ada saksi-saksi ahli, orang itu bilang, ya kita disuruh keluar. Adil nggak itu rakyat Indonesia? Adil kan. Kalau bisa adil nih gimana? Kalian kan terlapor. Sedangkan ahli kan ada pro justisia. Loh kok ini nggak ada bukan soal itu. Ini bukan soal terlapor, ini goblok banget ini. Ini goblok gak apa-apa. Aduh, bodohnya bukan main. khusus. Itu gelar perkara khusus tuh di Bareskrim. Biar skripsi Kami aja lebih melapor, keras. Mas. Kan ada jalurnya. Ada orang Silakan sebodoh lapor, ini, Mas. ya Silakan Allah. pra-peradilan. Oke, Silakan oke. pra-peradilan. Oke. Jadi Begini mau Mas, kalian ada satu lagi Semua itu saya nggak ingin ada sampaikan. hubungannya. Tapi nggak usah teriak-teriak ya. Jangan teriak-teriak. Lulusan mana dia ini ya? Putusan hakim harus ada kalian bisik. Begini, bentar. Bukan, jadi nanti kalau hakim mau bikin putusan harus kalian dengar juga di situ. Enggak seperti itu. Ya nanti aja itu. Tapi satu fakta ya. Enggak adil. Silakan kan narasi tok. Ya, Pak. Kalau Nanti saya ke hakim mau lapangan. bikin rentutnya harus dilihat oleh respon dengan Oke, Pak oke. Suryo. Jelas, oke. Kalau enggak itu enggak adil katanya. Ada. Oke, silakan Bang Rismon. Oke. Itu yang goblok. Udah. Kita nggak menggunakan Argumentasi kata-kata itu. pihak Joko. Maaf, saya harus Esennya ingatkan. dari mana ini? Saya harus ingatkan. Oke, silakan. Argumentasi pihak Jokowi ya. Mereka yang mendukung Jokowi adalah itu kan sudah diverifikasi sejak KPUD Surakarta. Bohong. Ya. Kenapa? Saya berjumpa langsung dengan Ketua KPUD Solo, Pak Justinus Arya, mengatakan berkas calon wali kota 2005 Joko Widodo tidak ada verifikasi, berita acara verifikasi antara UGM dengan KPUD Solo. Hanya diketok dalam sidang pleno internal sah, padahal di situ cuma diajukan apa? Ijazah fotokopi. Jadi tidak pernah ini ijazahnya Joko Widodo diverifikasi oleh pihak UGM sejak calon wali kota Solo 2005. Itu argumentasi mereka selama ini. Ternyata bohong. Mereka sendiri nggak datang ke sana kok. Saya datang ke sana dan menanyakan langsung ketua KPUD Solonya. Tidak ada di berkas itu nggak ada berita acara verifikasi. Makanya Pak Arianto ya scientific repeatable. Bisa kita perdebatkan. Kami tunggu perdebatan itu di gelar perkara khusus. Ternyata zong. Ujian skripsi aja nggak seperti itu berantakannya. Dan satu, coba ditampilkan. Ya, uji stempel itu, lintasan stempel itu ada videonya itu di situ. Ini bisa dibantah nggak ini? Ini, coba. Bisa dibantah nggak ini? Kami menunggu bantahan itu dari Bareskrim Polri. Ini fotokopi ya? Bukan. Ada videonya itu uji stempel, lintasan stempel. Itu yang dipakai oleh Bareskrim kan? Fotokopi. Waktu Dipakai oleh presentasi Bareskrim. itu kan cuma itu. Nah ini saya buat videonya. Kenapa nggak dibantah juga seperti Ini ya, itu? untuk Bentar, membantah Pak. itu bukan Bentar, Pak. Ini ada kata di saya situ. ngomong. Sebentar. Saya juga ngomong juga karena Anda ngomong menyesatkan orang. Saya kan Harus saya jelaskan ini pada program rakyat. saya. Ya. Saya Yang namanya membandingkan dalam itu Pak, buku. bukan ada di gelar. Ini Nanti katanya nggak pengadilan. motong. Arianto yang motong-motong juga. Sama Anda juga gitu kok. Iya. Nggak ada. Bisa dihargai Ini Anda itu. motongnya. Ini Sebentar. penelitian. Orang bohong. Ya, Ya, mana? lintasan kanal R itu memang nggak ada nilainya 0, harusnya ke arah 128 sampai 255. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Lintasan stempel, Oke. stempel harusnya kan Pada pas stempel foto. itu di atas Pada pas foto. Ya. Ah ini, ya kan? Ini langsung program. Nah ini, Ya. Oke. harusnya kan stempel itu dapat. Ternyata Setelah lintasan dicek, merah itu nggak ada. ada. R-nya, red-nya, gitu loh. Jadi berarti pas foto ini ada di atas stempel. Gitu loh. Dan itu tidak mungkin untuk ijazah. Tidak mungkin. Nah sekarang ini dibantah coba oleh Bareskrim Polri. Apapun yang Anda sampaikan di situ, itu bukan sampel yang sah untuk membuktikan suatu Mana yang kepalsuan. sah? Mana yang sah? Mana yang Bareskrim sah? hanya Yang menampilkan asli. foto. Seharusnya yang Sama. asli. Anda nggak bisa menunjukkan Kalau cuma ngomong-ngomong. berdasarkan fotokopi nggak bisa yang asli. Apa itu dokter? Apa itu Saya kayak gitu? nyambung ya. Anda penasehat apa Oke. Anda? Oke, jangan ya. Merendahkan orang Anda. Baik. Oke. Yang asli itu saya beritahu ya, nggak pernah ditampilkan oleh Bareskrim. Padahal katanya di scan. Oke. Mana rakyat ini menilai
Pembanding-pembandingnya juga nggak pernah ditampilkan Mas Aiman. Mana kami itu jujur menampilkan pembandingnya 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 Sri Multiningsih. Nekat banget. Nggak ada. Nekat banget. Nggak ada. Aslinya di Pak Jokowi punya masih membandingkan dengan yang Loh, sekarang ya Barreskrim kan punya aslinya katanya. Ya, tapi mana? Udah diakui kalian belum ada pembandingnya, kalian nekat banget. Mana? Lo nggak nekat, ini ilmiah yang Mas. Sandi menurut saya inilah yang hoaxnya. Iya, lah udah Dian Sandi masuk dong. Ya pasti. Lah ya udah. Ya pasti loh ya, Dian Sandi pasti masuk. Mas. Oke, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.